Terima kasih Kang Adi untuk ulasan-ulasannya ya. Langsung aja mungkin ya kita diskusi ya, pertanyaan yang ada pertanyaan belum ya? Bebas, ada yang sanggahan, tanggapan. Ini Redmi, oh iya ada yang mau nanya kali ya Redmi ya. Stop share ya. Redmi siapa ya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Anissa Pradani. Kebetulan saya lulusan arsitektur juga, cuma Surabaya. Terus saya lulusan 2014 baru sih. Cuman saya lagi tertarik di dunia real estate dan properti. Kebetulan saya lagi ada kayak project Desa Madani. Desa Madani itu lebih ke arah ekological. Jadi kayak istilahnya kita bikin kayak smart desa gitu. Konsepnya itu lebih ke tiny house, permaculture. Mungkin ada yang pernah tahu permaculture gitu-gitu ya. Nah itu kalau misalnya memulai bisnis yang di ranah itu, apakah istilahnya market Indonesia itu belum siap ya? Kalau misalnya kita membuat kawasan yang green, tapi di luar istilahnya di luar konsep real estate yang dekat dengan bisnis center atau yang lainnya gitu. Itu gimana menurut Pak Adi sendiri? Terima kasih. Baik. Ini diskusi ya, jadi yang mau jawab orang lain juga boleh. Yang pertama adalah saya tidak dalam kapasitas menjawab itu. Jadi bisnisnya Mbak siapa tadi, maaf? Saya Anissa Pradani. Nah, bisnisnya Mbak Anissa, pasti Mbak Anissa yang lebih tahu. Cuma masalahnya kan sekarang kalau marketnya gimana, apakah marketnya bisa dibentuk atau enggak gitu. Kalau contoh saya yang tadi itu kan batu karas itu memang kejarannya server. Jadi mungkin orang yang saya sempat ketemu juga orang Brazil pemuda yang sedang tingkat 2 kuliah. Terus kalau bule-bule itu kan punya gaya hidup seperti itu ya, pasti tingkat 2 kuliah dia ngambil cuti. Terus orang Brazil ini pergi ke New Zealand jadi kuli hotel di New Zealand, ngumpulin uang sampai 2 tahun, habis itu dia bakal habisin di batu karas foya-foya kira-kira gitu. Itu kan backpacker itu kan ada sesuatu yang udah terbentuk kan gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Jadi resikonya mungkin diminimaliskan dengan studi marketnya seperti apa, terus marketnya pengennya itu apa, faktor apa yang menjadi utama yang dia inginkan gitu. Baru nanti pas dimasukin ke desa ternyata cocok gitu, kira-kira gitu. Kalau menurut saya begitu. Mungkin teman-teman ada komentar? Kalau untuk ini Pak Adi, saya tanya itu kan di konsep saya sebenarnya tuh kayak Desa Madani, lebih tepatnya itu konsep itu ingin dihadirkan untuk masyarakat kota yang dia itu jenuh gitu dengan perkotaan. Ada beberapa komunitas tuh saya dapatkan tuh kalau mereka tuh pingin pindah ke desa, itu kayak istilahnya mereka tuh pingin tahu, istilahnya saya menemukan makanan saya itu saya buat sendiri gitu. Jadi kayak bercocok tanamnya dia sendiri, terus habis itu mungkin dia berkebunnya sendiri. Itu pun saya akhirnya berpikir waktu itu sama teman-teman itu pingin bikin proyek yang Desa Madani itu dengan memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dan lebih mandiri kayak teknologi biogas, atau misalnya saya juga lagi belajar soal SPAH yang kayak pemanfaatan air hujan itu sendiri, terus nanti pembuatan sungai. Jadi istilahnya fokusnya lebih ke situ. Nah, cuman saya kan istilahnya tuh dapat marketnya itu baru kayak komunitas gitu ya Pak ya. Jadi saya sendiri itu sekarang masih agak mencari celah istilahnya. Kalau misalnya itu memang bisa dilanjutkan atau itu istilahnya possible gitu, dan market bisa jadi mungkin orang luar negeri itu sudah terbentuk mindsetnya, oh aku butuh green living, aku butuh gitu. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia itu apa, mungkin orang punya rumah aja udah alhamdulillah gitu, atau
bagaimana gitu. Mungkin Pak Adi punya pendapat yang lebih luas Waduh, dari pertanyaan saya baik, gitu atau baik. gimana? Ya, Oke, mau langsung apa gimana nih? Ini ada lagi yang angkat tangan nih, Kang boleh. Itu Adi? mungkin ada Adriana ya, mungkin mau menanggapi. Oke, Saya juga mau Iya, nanti. boleh. Tadi terkait dari pertanyaannya Teteh ya. Ini sejujurnya karena aku backgroundnya juga bukan arsitek ya sebenarnya di sini. Cuman apa ya, ngasih perspektif dari sudut pandang lain mungkin ya. Tapi ini dari pendekatannya mungkin di industri software engineering kali ya, lebih di sana. Nah di kita itu sebenarnya mungkin ada yang disebutnya tuh lean canvas gitu. Lean canvas ini tuh sebenarnya ngebantu buat kayak metain strategi sebuah bisnis. Mungkin ini aku coba share screen dikit ya bentuknya tentang si lean canvas ini. Nah mungkin ini bisa digunakan nih, dicoba diimplementasi. Apakah bisa digunakan untuk kayak case-nya di sebuah industri properti gitu. Walaupun aku sendiri masih sangat-sangat minim ya di industri properti gitu. Mungkin ini bisa membantu karena di sini di konsepnya Lean Canvas dia tuh ngebantu nge-breakdown gitu sebenarnya, membantu nge-breakdown strategi bisnis kita gitu. Mulai kayak masalah gitu, problemnya sebenarnya masalah yang ada di market atau di user itu apa sih gitu. Karena biasanya ketika produk kita atau service kita itu bisa menyelesaikan masalah gitu, itu tuh bisa potentially nge-engage usernya lebih mudah gitu. Kayak case-nya misalkan kemarin apa contoh kayak tadi di share sama Kak Adi ya, si hotel yang tadi gitu, Ya, yang chain itu gitu kan, ketika kondisinya COVID orang pengen yang contactless gitu. Nah ketika dia bisa solving problem contactless itu orang pasti akan prefer ke sana gitu opsinya. Nah itu kan jadi solutionnya tuh, solution dari si bisnisnya gitu. Nah dari situ ini bisa dibagi-bagi lagi gitu, kayak apa unique value propositionnya gitu, kayak kira-kira apa sih yang jadi keunggulan dari konsepnya Teteh gitu, Kakak gitu. Terus kayak unfair advantage mungkin juga kayak tadi gitu, di antara kondisi-kondisi misalkan masalah unfair advantage tuh mungkin lebih kayak perspektif apa sih yang bikin strategi bisnis ini tuh jadi sulit gitu, misalkan kayak lokasinya kah, apakah itu sulit dijangkau gitu, transportasi ke tempatnya kayak gitu-gitu. Nah even sampai ke customer segment kayak yang tadi Kak Adi bilang gitu ya, kayak butuh banget nih dipetain kira-kira yang potensial jadi customer-nya Kakak tuh yang orang-orang kayak gimana. Kayak tadi kan misalkan Kakak bilang kayak orang-orang yang mungkin jenuh sama perkotaan gitu, yang pengen kayak nyari getaway kayak gitu-gitu. Nah mungkin ini mudah-mudahan bisa kayak membantu dan ngasih gambaran dikit kali ya untuk coba meramu strategi bisnisnya tadi. oke. Jadi Mbak Anissa mungkin itu ada alat lagi ya, ada alat analisa lagi namanya bukunya itu Business Model Generation. Jadi di situ nanti ada kotak-kotaknya dan kotak-kotak itu harus bisa nyambung satu sama lain. Terus yang paling penting adalah sambungan dari kotak-kotak tadi itu semuanya akan masuk ke Excel. Jadi nanti angkanya akan matching kira-kira gitu. Jadi katakanlah cost-nya akan sekian. Terus tadi kalau yang Madani tadi kan revenue stream-nya kan bisa berbeda-beda ya. Kalau permakulturnya memang berhasil dan ngeluarin bisa dijual ke pasar gitu kan, itu pendapatan juga. Terus kalau tadi bukan guest house istilahnya itu apa sih, lupa lagi ya, yang nginep di rumah nelayan tuh, ini kan nginep di rumah petani ya gitu. Itu seperti apa gitu. Terus orang mau bayar berapa sih untuk itu, karena konsepnya Aman Resort di Bali juga kan sebetulnya buat Julia Robert lihat sawah dengan bebek ya kira-kira gitu, harganya kan itu luar biasa ya gitu. Nah itu sangat bisa, tapi harus hati-hati karena si Blue Ocean dan bisnis model generation tadi ketika diterapkan itu masih ada satu tahap lagi, yaitu prototyping gitu. Jadi kalau seringkali kalau nggak salah angkanya itu 70% dari rencana yang sudah di atas kertas itu oke, itu ternyata produk akhirnya itu nggak bisa menjawab itu tuh sering banget. Jadi tetap aja harus dicoba prototyping, harus pas perencanaan tes market, terus tetap pas prototyping gitu. Nah kembali lagi kan, jadi kalau properti untuk memprototyping sebuah desa itu kan angkanya lumayan gede pasti ya, gitu. Nah itulah kenapa sih
kenapa si komunitas ini tuh dibentuk, karena kalau kita nggak mulai-mulai kita akan terjebak terus-terus di red, tapi untuk masuk ke contoh yang blue juga kita perlu modal yang nggak sedikit gitu. Memang jauh lebih sedikit daripada modal yang di red sih gitu. Tapi kira-kira gitulah kalau pendapat saya. Iya. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Jadi kita nggak akan ada yang mungkin bisa jawab yes no gitu, nggak mungkin gitu, karena semuanya harus dikerjakan analisanya dan pada akhirnya nanti yang mengambil risiko kan pebisnis tadi. Tapi saya mengusulkan pakai pisau bedahnya Blue Ocean, pakai pisau bedahnya Business Model Generation itu di Gramedia bukunya banyak. Terus pakai pisau bisnis yang konvensional gitu. Nanti 3 itu oke gitu, kira-kira gitu. Balik ke data mungkin ya, istilahnya perlu menggali terus literatur, terus memang marketnya seperti kayak gimana harus lebih ditajamkan lagi gitu mungkin ya Pak ya. Betul, karena sangat ngaruh sama produknya gitu. Kira-kira kalau ternyata si bule ini, kita kejar bule atau orang kota Surabaya ini masuk ke desa Madaninya, terus ternyata guest house-nya menurut dia itu ini kok kayaknya nggak ngota ya gitu, terus nggak mau nginep jadi mungkin gitu, atau malah tradisional banget, tenang, kita nggak tahu gitu, itu semua yang harus dites gitu. Ini segmentasi sih pingin orang pensiunan sih saya, karena istilahnya biasanya kan orang pensiunan apalagi zaman COVID sekarang itu kayak dia banyak mencari kegiatan apa sih yang bisa aku lakukan, aku punya duit untuk menginvestasikan, bahkan dia itu butuh investasi untuk bergerak, investasi bahkan juga uangnya. Jadi saya kayak ngerasa nanti pun konsep rumahnya berbentuknya model tiny house gitu. Jadi kayak konsep baru yang nantinya itu rumahnya pun kalau misalnya mau dibeli sama orang, kitanya yang manajemen properti modelnya kayak apartemen, jadi kita megang manajemennya. Jadi kayak kalau developer biasanya kan kadang-kadang langsung lepas, selesai beli rumah kan kadang langsung lepas, atau sudah berapa tahun tuh nanti dipegang RT RW gitu. Nah, yang saya nanti yang Desa Madani itu orang beli tiny house-nya itu nanti pun orang bisa, saya cuma invest doang di sini, tapi nanti tiny house-nya bisa kita open guest house atau open orang yang pingin ngerasain nih, oh gini ya hidup di rumah minimalis kecil, sederhana, tapi dengan teknologi yang ada di dalamnya dan deket sama yang namanya desa, bukan desa sih, istilahnya lingkungan yang dibentuk, yang permaculture kan lingkungan yang kita bentuk gitu. Ada peternakan itu juga lingkungan dibentuk gitu. Ya itu sih, ya mungkin. Keren, jangan menyerah, teruskan. Oh ya, cuman mau majunya itu di masalah dana, makanya kadang-kadang saya kan kalau arsitektur idealis ya kayak ini bisa nih gitu, tapi apa memang market bisa ya gitu, apa market menerima atau gimana, nah itu kayak butuh studi literaturnya juga, butuh modal, butuh itu, jadi kayak saya ngerasa lagi cari komunitas mana yang bisa saya coba join, yang bisa saya istilahnya tuh ngedevelop ini lebih jauh gitu, dan belajar untuk membangun ini, kan saya tahu hal-hal kayak gini butuh waktu panjang untuk prototyping lah, final design lah, kayak gitu. Kayak gitu sih, ya, Pak. Betul. Mungkin terima kasih banyak sih. Ini sama-sama, tadi ada banyak refreshment yang bisa saya dapat dari tadi penjelasan Teteh juga sama Pak Adi juga. Jadi alhamdulillah. Mungkin terima kasih. Saya cukup terjawab lah pertanyaannya. Insya Allah mungkin saya coba develop lebih jauh lagi di konsep ini gitu. Baik. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anissa untuk berbagi pengalamannya, berbagi ilmunya. Ntar kalau Mbak Anissa mau gabung ke Circle Property 4.0, tadi di chat udah saya lampirkan ya linknya. Oh iya. Gabung ke WhatsApp grupnya. Saya kebetulan dari arsitektur ITS. Nggak apa-apa, cuma beda satu huruf, Mbak. Iya. Satu huruf, iya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oke, lanjut ke ini tadi kali ya, ada Denny, kayaknya Denny udah angkat tangan. Oh, halo.
Enggak sih, tadinya mau nanggepin yang dari mbaknya tadi tentang permaculture dan lain-lainnya. Tapi sih belum dapat sebenarnya bisnis modelnya kayak gimana. Tapi setelah penjelasan kayaknya kan guest house dan ini kayaknya join antara permaculture yang ada di Jogja yang namanya Bumi Langit Oh iya sama benar. sama senior living kan sebenarnya. Jadi ya pengen ada senior yang berkomunitas di sana. Terus ya berkegiatan lah di sana. Itu gabungan dari dua bisnis model saya rasa sih, guest house dan senior living dan si permaculture-nya sendiri. 3 berarti itu. Kalau mungkin mau sebagai perbandingan mungkin ya bisa dilihat juga si permaculture-nya yang di Yogyakarta, si Bumi Langit ngejalanin bisnisnya kayak gimana. Soalnya kan saya rasa di sana nggak ada tuh yang guest house-nya, dia cuma buka resto yang dari farmnya sendiri disajikan di restonya. Sementara kalau yang bisnis modelnya senior living di Indonesia itu I've been doing the research 2019, 2018, 2019 nggak bagus sih. Cuman ada beberapa senior living di Indonesia yang ada, dan itu pun doing-nya not so good, maksudnya ada tapi nggak bagus-bagus amat, apalagi yang ada di Jababeka. Yang paling bagus itu ada di Bogor, namanya Rukun, karena dia gabung tuh antara hotel biasa dan senior living dan senior livingnya sendiri. Jadi senior kenapa? Namanya apa, maaf tadi? Yang Halo? Ya, halo, yang namanya apa? Rukun Senior Living. Rukun. Rukun Senior Living. Dia di Bogor. Jadi dia gabungan tuh, dia senior living tapi dia hotel juga. Jadi orang-orang ya yang orang-orang biasa, anak muda itu bisa nginep di sana sambil mungkin ngelihat orang tuanya juga dari mana-mana. Jadi emang ada yang emang pengen tinggal di kamar yang lebih sempit karena anak-anaknya udah pergi misalnya ke luar negeri, dan banyak lah alasannya. Kalau ngobrol di sana, kalau saya kemarin pas survei ke sana sih agak-agak, maksudnya agak sedih sih, tapi ya sebenarnya mereka seneng-seneng aja toh mereka memilih buat di sana. Tapi kan lagi-lagi bisnis senior living di Indonesia tuh nggak bagus karena kebanyakan anak-anaknya nggak pengen durhaka nitipin orang tuanya di senior living. Mau nanya. Yes. Jadi saya sempat pernah dengar dan ditawarin sebetulnya, cuma saya menolak karena saya nggak merasa pengen di situ. Katanya ada permintaan khusus dari Jepang untuk senior livingnya ingin pindah untuk retire di Indonesia, katanya begitu. Terus kenapa sih mau di sini gitu? Karena ternyata ketika dia udah berumur dan tetap tinggal di Jepang itu terlalu dingin katanya, dan orang tua terhadap dingin itu udah nggak masuk lah gitu. Bahkan kan ada beberapa kasus yang di Inggris ya yang heaternya mati sehingga menyebabkan kematian banyak manula lah kira-kira gitu. Terus jadi mereka permintaannya tempat yang nggak terlalu dingin tapi nggak terlalu panas juga. Terus kalau bisa ada air panas alaminya tuh. Itu benar atau enggak cerita itu? Saya pengen tahu gitu. Terus kan kalau yang terkenal banget kan New Zealand ya, seluruh orang di dunia pengen retire di New Zealand, tapi kan ternyata orang Jepang nggak mau di situ karena terlalu dingin katanya gitu. Itu barangkali ada dari grup ini yang menggali peluang itu barangkali. Saya kurang tahu sih datanya dari mana sebenarnya yang kayak gitu. Tapi selama jalan kita dari bisnis, sebenarnya saya dari bisnis properti sih. Ya, propertinya banyak. Salah satu yang kemarin coba di extend adalah si senior living ini, karena kita punya beberapa site di Indonesia yang cocok banget buat senior living ini. Kita juga pernah melakukan FGD ke orang-orang yang dari China, dari Korea, ya which is ya sama lah deket-deketan dengan Jepang. Mereka tuh datang ke Indonesia, particularly the island itu untuk ya selama musim dingin aja, tapi habis musim dingin mereka balik lagi ke sana. Nggak apa-apa, mereka cuma retreat ke sini 2 bulan 3 bulan itu selama musim dingin, mereka pulang lagi ke negaranya masing-masing. Dan kita harus sediain akomodasinya lah di Indonesia. Nah itu yang pernah jadi target market kita. Tapi ternyata pas mereka tuh nggak mau beli ya, sewa ya, jadinya kita bikin timeshare aja, hotel gitu, bukan senior living yang bisa dijual. Karena nggak banyak sih yang udah seumur itu pengen punya properti lagi untuk diurusin lagi, repot lah. Apalagi kalau properti kan asing juga nggak bisa beli properti di Indonesia sih. Gitu sih. Tapi ya target marketnya itu tadi. Banyaknya lah dari Korea dan China. Mau tanya lagi dong sedikit. Kalau misalnya yang tiny house-nya itu, misalnya katakanlah segmentasinya lebih ke urban people, young people gitu, itu bisakah atau
mereka malah cenderung ngerasa aku butuh yang prestis ya daripada kan, tapi saya kan lihatnya kayak banyak nih sudah tiny house movement ya. Saya lihat ngikutin banyak channel banget dan aku ngerasa kayak ini Indonesia butuh banget nih kayak gini, karena ngerasa kalau misalnya dengan satu lahan yang katakanlah satu klaster itu, misalnya kalau yang normalnya di developer itu kan cuman berapa rumah ya, ini misalnya bisa jadi puluhan rumah, bahkan ya puluhannya banyak banget gitu, apa bisa ya istilahnya masuk di market itu gitu. Tiny house yang dia kecil, dia sempit, tapi istilahnya efisiensi di dalamnya itu maksimal gitu. Jadi kayak ngerti orang pertanyaannya. gitu. Kenapa? Sebenarnya anak muda balik lagi ke market sih kalau di Indonesia sendiri. Kalau di Jakarta tiny house works, tapi kayaknya itu pun terakhir di 2021 ini. Soalnya udah terlalu banyak, udah mulai jenuh nih 2021 ini. Jadi tiny house yang udah full furnish, jadi ya udah orang tinggal masuk aja, nggak perlu mikirin apa interior di sana, tinggal kan. Itu ada tuh di BSD namanya Maiza, dia 3x10 30 square meter tanah, dia 40-an square meter bangunan, tapi udah full furnish, 700 jutaan full furnish. Itu laku tuh, tapi ya itu mengikuti tren dari 2019 yang dimulai juga dari BSD. Sebenarnya dia udah mulai launching itu, tapi menurut maksudnya riset saya sih harusnya dia udah jenuh di sini, udah terakhir, ini harusnya selesai, kedepannya udah nggak laku lagi itu tiny house di minimal di Jabodetabek lah. Terlalu kecil. Nggak tahu kalau daerah lain ya. Kalau Surabaya, daerah timur sana, nggak lah, jauh-jauh tuh dari tiny house. Full furnish aja dihindarin oleh orang-orang yang di Surabaya sana. Mereka pengen ngisi sendiri rumahnya. Iya, memang benar-benar Sorry, adaptasi tadi pasarnya. Yes. Ya. Sorry, Oke, tadi kayaknya ada yang pertanyaan dari Mutiara Ningrum ya. Tadi belum kejawab nih sebelum masuk ke tiny house ini. Boleh. Soal kemungkinan apa Blue Ocean strategi di Surabaya diterapkan untuk bisnis yang di luar hotel. Mungkin langsung aja Mbak Mutiaranya ya, yang tanya langsung ya di forum ya. Halo Mbak Mutiara Ningrum. Halo, iya. Oke. Ya, silakan Mbak, pertanyaannya tadi soal penerapan Blue Ocean di luar hotel ya. Bisa dijelaskan lebih jauh nggak di sini? Oke, iya. Jadi saya ini kan bergerak juga di bidang arsitektur, nggak jauh-jauh karena emang lulusan dari arsitek. Nah, saya mau nanyakan, ini kebetulan saya lagi banyak proyek-proyek yang berkenaan dengan buildingnya itu rumah sakit. Jadi tadi tertarik, rumah sakit kan bagian daripada seperti invest suatu properti juga ya buat investor. Lagi sekarang dengan zaman yang udah mementingkan kesehatan, justru banyak investor yang melirik untuk bisnis rumah sakit sepengetahuan saya ya. Akhirnya banyak tawaran-tawaran proyek-proyek untuk bangun rumah sakit. Saya ada di Jawa Timur kebanyakan sih. Nah, makanya tadi konsep dari Blue Ocean ini apa bisa diterapkan juga untuk di bangunan rumah sakit, misalnya dari beberapa poin yang tadi Pak Adi udah sampaikan, mungkin ada masukan buat saya sebagai juniornya. Oh, sepertinya bisa atau sepertinya ada yang nggak bisa. Oke. Terus juga misalnya prioritasnya apa? Ya, seperti itu. Oke. Mungkin Kang Adi sebelum jawab, saya perlu ini ya, perlu ingatkan ke forum, ini kan kita janjinya sampai jam 9:30 ya Kang Adi ya. Apa? Siap. 5 menit lagi ya? Iya, tapi kayaknya masih banyak yang masih mau nanya ya, masih banyak diskusi ya. Aku mah nggak apa-apa, aku mah terus aja. Iya. Anak-anak udah tidur kayaknya. Gak apa-apa kan? Mungkin kalau partisipannya ada yang udah ngantuk gitu besok pagi mau masak buat sahur ya nggak apa-apa kali ya live dulu. Cuman ya kalau Kang Adinya mas saya lanjut ya. Siap. Ya, oke. Oke.